Halo Sobat Cerdas, balik lagi kita ke Market Update. Jadi hari ini kita akan mencoba mengulas apa aja yang terjadi di minggu lalu. Ya Mas, kemarin gue baca-baca ya, saham Amerika tuh lagi turun banget, anjlok banget. Iya. Itu apa sih? Kenapa? Sebabnya apa gitu? Sebenarnya kalau tahun 2022 ini ya, memang di Amerika itu performanya emang lagi jelek bursanya. Jadi Dow Jones, S&P, Nasdaq itu secara year to date itu udah turunnya udah double digit lah, belasan persen gitu. Nah, apalagi 2 minggu terakhir ini ketambahan dengan beberapa pengumuman penting juga dari mereka, dari Amerika. Salah satunya itu rilis data inflasi, terus The Fed juga agresif banget naik ya. Beberapa suku bunganya langsung tinggi banget lah, 75 basis point gitu lah. Itu langsung bikin apalah dampaknya ke pasar tuh langsung shocking gitu ya, langsung terjun bebas guys. Iya, itu apa terjadinya, kenapa ada ininya nggak? Ada Oke. Jadi memang balik lagi tahun 2022 ini emang kita tuh bisa dibilang memasuki era inflasi gitu ya. Soalnya kalau kita ngeliat itu sebenarnya inflasi yang tinggi itu nggak cuma di Amerika aja, beberapa negara maju juga gitu. Oh gitu. Per Mei kemarin itu bahkan di Eurozone itu inflasinya 8,1%. Wah, tinggi banget. Untuk putting into perspektif gitu ya, sebelum inflasi itu euro itu sekitar 1,2% gitu. Iya. Sebelum itu biasanya inflasi itu per tahunnya itu berapa kenaikannya biasanya? Itu beda-beda sih setiap negara. Tapi kalau negara maju itu kemungkinan memang 1-2% itu udah. Wah, berarti gitu. Berarti 8% tuh tinggi banget tuh ya. Makanya di Amerika kan kemarin juga gitu 8,65 juga. Itu juga tinggi banget. Di sebelum Covid pun juga paling tinggi cuma 2,sekian% gitu. Makanya kemarin data per Mei itu inflasi 8,65% itu tertinggi sejak 40 tahun ke belakang gitu. Iya, baru pertama kali nih ya. First banget. Tiba-tiba naik gitu ya. Langsung investor kan juga pada wah. Gimana nih kok kayak gini, ekspektasinya kalau inflasi tinggi kan bank sentralnya pasti akan naikin suku bunga ya. Kemarin juga langsung The Fed-nya langsung bereaksi tuh, langsung naikin yang sebelumnya itu suku bunganya 1%, itu langsung dinaikin jadi 1,75. Wah, nah, itu 1% naik jadi 1,75 itu kan hampir 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat, betul. Makanya langsung pasar itu langsung merespon lah. Sebenarnya pas The Fed ngumumin itu kan udah bisa dibilang istilahnya itu price in gitu loh, sesuai ekspektasi investor. Ini suku bunga bakal naik nih. Makanya pas seneng tuh investor kan. Ketika suku bunganya naik, investornya emang seharusnya seperti ini. Tapi sebelum pengumuman itu pas pengumuman inflasi, tinggi banget. Nih kapan sih inflasinya bakal turun lagi? Malah naik terus gitu kan. Naik terus ya. Langsung market gitulah. Marketnya terjun. Masuk di Indonesia ya. Iya. Nah, efeknya ke Indonesia tuh apa aja selain mungkin inflasi atau suku bunganya tinggi gitu? Seperti yang gue bilang tadi juga, 2022 emang sebenarnya inflasi itu fenomenanya di dunia ya, karena setiap negara, apalagi negara maju itu inflasinya cukup tinggi gitu. Karena kalau mudahnya untuk menjelaskan ini, sebenarnya di tahun sebelumnya kan Covid tuh. Kalau Covid itu kan produksinya nggak maksimal, terus permintaannya juga nggak maksimal. Terus Oke. Tahun ini kan ekonomi udah mulai pulih. Nah, tapi produksinya itu belum tinggi gitu. Belum maksimal ya gitu ya. Bisa dibilang belum maksimal ya. Iya, belum maksimal, belum kembali ke semula lagi. Apalagi ketambahan juga supply chain problem gitu kan. Jadi pendistribusian barang itu belum normal lagi seperti sebelum Covid kan. Di ada beberapa port yang ditutup, terus bandara juga enggak maksimal gitu kan. Mayoritas sih port sih, kayak port itu apa sih bahasanya? Bandara apa? Bandar. Port. Pelabuhan. Apa? Dermaga ya dermaga benar. Iya kayak gitulah pokoknya yang kontainer yang yang lewat laut itu
nggak maksimal gitu. Nggak Makanya maksimal. kalau dari produsennya itu nggak bisa memenuhi barang secara hariannya, makanya harga-harga pada naik kan, langka kan. Oh Intinya iya, kayak gitulah, benar-benar. gampangnya kayak gitu. Iya, Itu iya. sebenarnya oversimplification, tapi penjelasan mudahnya seperti itu. Iya. Inflasi yang terjadi di Oke. tahun ini gitu. Nah, ini kita udah masuk ke inflasi nih. Nah, gua agak kadang-kadang suka kebalik gitu. Yang namanya saham melemah, Oke. saham menguat gitu. Iya. Ya gue kalau rupiah menguat apa dolar melemah gitu-gitu gue juga Iya. sedikit masih ngawang sih. Apa sih Iya. maksudnya tuh apa? Saham melemah itu in teori itu Oke. kayak gimana gitu? Ya, sebenarnya ini gua bagi dalam 3 aset kelas aja ya. Oke, siap. Saham, fixed income sama money market gitu kan. Oke. Nah, kira-kira dampaknya inflasi kepada aset kelas tersebut itu seperti apa gitu kan? Iya boleh. Nah, pertama yang saham dulu nih. Iya. Ketika inflasi naik itu intuitively speaking itu saham-saham itu akan cenderung tertekan gitu. Kenapa? Karena ketika inflasi naik itu nanti kemungkinan besar memang harga-harga untuk memproduksi barang dari suatu perusahaan itu kan naik juga. Oke. Nah, itu kan otomatis akan neken margin pendapatan dari perusahaan tersebut gitu. Iya, Jadi betul. intinya tuh profitability-nya akan sedikit terganggu. Jadi itu juga terefleksikan sama harga sahamnya juga. Oh gitu. Itu kalau dari sisi operasional ya. Kalau secara valuasi pun juga pengaruh juga. Ketika inflasi naik tinggi, itu ekspektasi yield-nya kan juga bakal naik tinggi. Nah, yield itu sebenarnya digunakan untuk mendiskonkan dari valuasi saham tersebut. Sahamnya. Jadi ketika yield-nya tinggi, otomatis valuasinya saham itu bakal turun gitu. Nah, ngomongin tentang yield ini lagi nih. Yield itu kan hubungannya nanti ke fixed income kan. Iya. Ketika inflasi tinggi, otomatis kan ekspektasi pasar menilai bahwa ini untuk memerangi inflasi itu kan otomatis bank sentral harus naikin suku bunga. Iya. Nah, ketika naikin suku bunga, yield itu otomatis bakal naik juga. Kayak gitu loh. Nah, implikasinya di harga-harga fixed income juga akan tertekan juga sih. Iya. Kalau fixed income itu kan harga itu kan berkebalikan dengan yield kan. Oke. Ketika yieldnya itu naik otomatis berarti harganya turun. Kayak gitu. Ya, Nah, memang untuk ekuitas sama fixed income itu agak challenging lah untuk investasi di situ. Nah, Oke. Cuma kalau misalnya kita ngomongin di money market tuh sebenarnya lebih favorable lah kalau kita mau masuk investasi ke situ, karena kan seperti yang gue bilang tadi, ketika inflasi naik tinggi ekspektasinya bank sentral naikin suku bunga. Nah, ketika suku bunga naik otomatis suku bunga deposito kan otomatis juga diharapkan akan naik juga kan. Iya, gitu sih intinya. Berarti apa nih untuk investor let's say lah investor pemula nih. Ya. Ketika ini inflasi naik atau segala macam, dia yang baru mau investasi itu justru diuntungkan atau sebaliknya gitu. Kalau bisa dibilang kita tuh sedang menghadapi cuaca yang tidak menentu ya. Itu bagi investor manapun gitu. Oke. Lumayan challenging lah ya. Betul. Nah, terus gimana nih kita kalau mau investasi nih? Ya sebenarnya kalau misalnya dari sisi pemula mah masukin ke reksadana aja udah aman lah ya. Bisa dibilang nggak terlalu perlu mikir detail banget lah, yang penting gue masukin reksadana yang menurut gue bagus, ya udah biar mereka aja yang mikir gitu kan. Iya, betul. Nah nanti reksadananya produknya yang seperti apa, memang kalau misalnya seperti penjelasan gue tadi yang favorable itu lebih di money market gitu loh. Nah, cuma apakah ekuitas sama fixed income itu terus kita kesampingkan? Ya sebenarnya belum tentu juga. Kalau kita ngomongin reksadana kan otomatis nanti kita ngomongin seberapa cakap fund manajernya itu kan. Kalau sekarang pun seperti gue bilang tadi, ekuitas kemungkinan akan tertekan. Cuma beberapa reksadana saham kan juga sebenarnya ada yang performanya masih bagus juga. Nah, itu memang kecakapan fund manajernya dalam mengelola aset, dalam rebalancing aset disesuaikan dengan kondisi sekarang yang inflasinya tinggi, itu berarti kan memang bagus gitu loh. Iya. Berarti ini ya reksadana gini untuk teman-teman semua yang mau investasi, walaupun kalian mendengar istilahnya kayak ini semacam inflasi naik atau segala macam, itu
kalian boleh mendengarkan, tapi kalau misalnya kalian pakai reksadana itu udah diurusin tuh Ya, sama betul, ininya betul, ya, betul. sama yang jadi brokernya kalian gitu. Saya mau beli barang ini nih gitu. Tolong cariin dong gitu kan. Iya, iya. Tolong cariin dong yang bagus gitu. Misalkan oke, nanti saya carikan, tapi padahal di pasarnya tuh lagi riuh tuh. Lagi ada yang naikin harga apa segala macem. Nah, si broker ini ngasih buat kalian ngambilin atau beliin buat kalian produknya yang bagus gitu. Itu reksadana, guys. Kayak Sebenarnya gitu kalau ya. kayak kita kan juga punya beberapa tuh Mm-mm. kayak reksadana saham misalnya. Kita Reksadana kan saham. ada juga tuh ada dua Betul. reksadana yang agresif sama Mm-mm. yang ekuitas Ekuitas syariah. syariah, Ya, betul. Itu meskipun sekarang kondisinya sedang tidak menentu, tapi itu reksadananya kita juga lumayan bagus tuh. Yang Iya. reksadana agresif tuh per 17 Mei itu returnnya 19% tuh. Wah, itu lumayan tuh. tinggi banget. Tinggi banget itu. Tinggi Tinggi banget itu. Kalau IHSG itu gue lupa sih, tapi sekitar berapa ya? Ntar dicek aja. Oh iya, Tapi tidak nanti tidak nanti segitu. nanti ada guys di Cukup- sini cukup guys jauh kira-kira. lah. Nah, yang itu kalau yang saham agresif yang konvensional ya. Iya, Kalau iya. yang syariah pun juga kita returnnya juga cukup tinggi tuh, Mm-mm. sekitar 7,5. Oh, lumayan tinggi. Lumayan tinggi tuh. Di antara maksudnya di kondisi yang seperti Iya, ini kondisi kita yang bisa, lagi begini. mencetak return lumayan Lumayan itu kan. tinggi. Challenging itu. Iya, PM-nya jago tuh. VM-nya jago itu, PM guys. kita jago tuh. Undang sini aja tuh. Iya, boleh. Gue sih setuju sih. Iya. Ya biar ngomong aja Ya, semua di betul, sini betul. ya. Terus kalau fixed income kita juga ada tuh yang bagus tuh SBSN. Jadi, SBSN. SBSN itu apa ya? Surat berharga syariah negara. Jadi Surat kayak berharga syariah obligasi negara. negara tapi yang versi Yang versi syariah, ya, betul. betul. Itu kita naiknya 3,71% lah. Oke, Nah, lumayan. benchmarknya malah cenderungnya negatif ya. Kalau nggak negatif ya plus minus 1 gitu. Gua lupa sih, tapi intinya 3,71% itu dalam waktu setahun itu udah lumayan sih. Lumayan ya. Ya. Oke, berarti ini guys, yang kita nggak tahu nih, gue juga beberapa kali juga baru tahu sih, kayak misalkan return apa segala macam, Ya, itu gue nggak begitu dalemin tuh di divisi gue, karena gue ya bikin konten ini, terus Ya. kemudian segala macam, gue sama kalian ngobrolnya kan, nah bahas sama teman-teman gue yang di dalam tuh gue jarang, jadi gue baru tahu ternyata memang ini lagi isu-isu, bukan isu berarti ya, udah kejadian ini peristiwa ya. Peristiwanya lagi, istilahnya anginnya lagi kacau atau cuacanya lagi challenging, tapi kalian masih bisa mendapatkan return yang bagus tuh guys. Berarti PNM Jago tuh bagus guys. Gue tuh baru ini, gue bukan ini, cuman baru mengenal lebih dalam gitu ya. Lumayan lah kita kalau mau yang money market juga Money ada market tuh, ya. kita ada PNM Puas namanya. Puas, Itu returnnya 4,01% dalam setahun. Itu udah lebih tinggi dari deposito sih. Oke. PNM Puas guys. Oke juga tuh kalau misalnya bisa mau dipertimbangkan sebagai ya. produk yang mau diinvest ke situ sih. Iya. Wah, seru juga ya. Ya betul. Tapi memang kalau pasar uang di Indonesia kayaknya kita mengharapkan suku bunga yang naik itu masih beberapa bulan ke depan. Soalnya kan kemarin kan BI juga baru meeting tuh, RDG namanya. RDG? Rapat Dewan Gubernur itu buat menentukan, ya salah satunya itu buat menentukan apakah suku bunga itu bakal dinaikin apa enggak. Nah, ternyata kemarin masih tetap tuh. Masih belum ya? Bunganya masih kita masih 3,5%. Meskipun sebenarnya gua pribadi kemarin nebaknya wah ini kayaknya bakal dinaikin. Soalnya kan inflasi Indonesia Inflasi udah tinggi juga lumayan. Iya, meskipun di Indonesia itu belum setinggi di negara-negara maju yang lainnya. Kalau di Indonesia kemarin baru 3,55% lah. Oh, dibanding yang negara maju itu 8% kemarin tuh ya. Masih jauh. Cuma kan kalau ngelihat dari negara-negara lain itu potensinya kira-kira bisa naik juga ya. Betul. Dari sisi bank sentralnya itu udah beberapa negara itu udah naikin suku bunga. Tapi ternyata kita masih ditahan. Berarti kan otomatis BI itu masih cukup optimis lah dengan kondisi kita secara makro dan secara fiskal itu udah cukup masih cukup oke lah berarti ya. Kalau kemarin tuh bank sentral itu udah
dunia berarti itu ya, bank Ya, sentral tuh kayak ya. dunia gitu ya. Itu udah naikin 8%. Di Indonesia kita masih mencoba untuk positif berarti ya. Lebih optimis lah gitu. Kita masih belum menaikkan suku bunga. Iya, betul. Ya, itu efeknya kira-kira di investasi itu gimana? Misalkan suku bunga naik, investasinya pun juga naik gitu ya. Kalau sekarang sih memang suku bunga acuan kita yang 7 days reverse repo kan masih sama, Masih stabil masih ya. sama. Cuma nanti sampai akhir tahun ini memang beberapa prediksi termasuk dari kami juga memprediksi bahwa ini bakal dinaikkan. Juga naikkan Nah, suku kalau bunganya. dinaikkan ya seperti yang gue bilang tadi di awal, memang kalau dari sisi produk investasinya ya reksadana pasar uang tuh yang cukup favorable untuk Pasar uang ya. diinvestkan. Iya, Iya, betul. iya, iya. Soalnya kan ya itu kalau BI-nya ngomong ya udah suku bunganya naik, Naik, otomatis bank-bank kan juga naikin ini juga harusnya ya. naikin bunga deposito sih. Iya, iya. Guys, buruan mendingan sekarang nih kalian soalnya prediksi nanti naik nih di akhir tahun deh. Kalian investasi sekarang, kalian investasi berapa lah terserah kalian. Nanti diperkirakan akhir tahun tuh naik guys nilainya. Tinggi ya lumayan ya. Iya, sampai akhir tahun ini prediksi dari kami sih naik 2 kali gitu. Jadi Naik kalau 2 kali misalnya lipat guys. 3,5% nanti kemungkinan akan jadi 4% lah. Kemungkinan prediksi kami seperti Prediksinya itu. ya. Karena Nih kan- prediksi ini kuat guys. Kalau misalnya dibilang insya Allah, ya kan? Kalau bisa dibilang nih insya Allah tuh 99% lah istilahnya gitu. Prediksi gitu guys. Cuman prediksi ada analisanya gitu, nggak cuman kayaknya, bukan kayaknya guys, ini prediksi beda sama kayaknya. Lebih valid. Jadi sih intinya kayak gitu. Intinya gitu ya. 2022 tuh ada orang bilang kita tuh sebenarnya keluar dari mulut buaya masuk mulut singa gitu. Iya. Kita pandemi udah selesai tapi Pandemi kok udah selesai. sekarang gonjang-ganjing dunia seperti ini gitu. Iya, Bahkan iya, kemarin iya. tahu nggak itu Bank Dunia kemarin tuh sempat nurunin proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia juga sampai 1,2% kalau nggak salah. Itu yang negara maju gitu. Itu kan sebenarnya cukup tinggi ya perubahannya. Jadi kayak ya emang kita memasuki fase inflasi ini memang cukup isu yang apa ya, yang krusial lah untuk krusial. dipahami oleh setiap investor gitu. Iya betul. Cuma kalau misalnya kita masih belum ada bayangan nih, waduh kalau inflasinya tinggi seperti apa, gua harus naruh ngapain duit di gitu. mana, ya udah kita pasrahin aja lah di reksadana. Reksadana. Gitu. Karena biar reksadana yang PM-nya ngatur aja ya, yang mikir, PM-nya gitu. aja yang mikir. Iya, Tenang aja guys. Betul. Cuma kalau misalnya gua harus bilang reksadana mana yang lebih favorable, harusnya sih pasar uang. Cuma Reksadana bukan pasar berarti yang lain enggak, itu bukan. Iya, masalah timing aja. Masalah karena timing itu aja, tergantung kecakapan dari fund Dari manager aja. fund Cuma managernya, kalau ya. dari fund manager sih juga kemungkinan bakal dalam tanda kutip ngeluh gitu ya. Iya. Harganya kayak gini, gua harus Harus jago lebih jago nih. lagi gitu. Challenging lagi gitu. Ya. Seru guys. Nih kalau kalian ikutin terus nih setiap minggunya itu kalian ikutin terus, nanti kalian jago yang kayak kemarin gue bilang, bisa mengoptimalkan nilai reksadana yang kamu investasikan di sini guys. Jadi lebih kalau misalnya kalian nggak tahu info ini, terus kalian nggak investasi sekarang gara-gara Mas Rizan kan, nanti di akhir tahun rugi kalian nggak ini. Wah iya, harusnya kemarin gue lihat tuh gitu Gua kan. udah naik duluan. Wah, gue harusnya udah naik berapa nih gitu guys. Jadi tiap minggu tuh kalian harus pantengin terus gitu ya. Siap. Kita setia berbagi info. Kita setia, sangat setia guys. Tenang aja gitu. Udah ya, gitu aja berarti ya. Siap. Terima kasih Bro Rizan dan terima kasih kasih, teman-teman Fikri. semua sudah nonton, jangan lupa di like, di share juga. Nih penting nih. Siap. Yang isu-isu kemarin ini, share ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa subscribe dan juga follow Instagram PNMC Jago di sini, nanti gue taruh di sini @sijago_PNMIM. Kalau mau follow lu juga bisa di mana, Instagram ada. Instagram boleh. Nggak usah lah. Nggak usah. Tapi nanti gue tulis di sini guys, tenang aja. Ya terima kasih ya guys. Dadah. Terima kasih.